Baik, selamat pagi Bapak Ibu wajib pajak. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi e-faktur. Di sini merupakan isian standar dari folder e-faktur. Yang perlu kita ketahui tidak banyak. Yang pertama adalah ketika kita menjalankan e-faktur, sebenarnya kita menjalankan aplikasi e-tax invoice ini. Kemudian dari e-tax invoice ini biasanya dia akan otomatis menjalankan aplikasi e-tax invoice UPD. e-tax invoice UPD sendiri merupakan dia menjalankan backup otomatis ketika kita membuka aplikasi faktur. Jadi setiap kali kita membuka aplikasi, dia akan menjalankan ini dan akan membentuk satu folder backup, satu folder database backup ya. Kemudian perlu kita ketahui bahwa ketika kita menjalankan e-tax invoice ini, ketika e-faktur berjalan, dia akan membaca database e-faktur yaitu di folder DB ini. Ketika ada kerusakan, maka yang rusak adalah folder DB-nya. Bagaimana kita akan istilahnya ketika ada kerusakan kita akan mengembalikan keadaan e-faktur seperti semula, kita bisa menggunakan folder backup di sini. Kita buka saja. Nah, di sini ada banyak sekali file karena ini di saya tidak terlalu banyak, tapi biasanya kalau wajib pajak sudah menggunakan aplikasi bertahun-tahun dan update-nya otomatisnya berjalan, maka dia akan membentuk sangat banyak database. Update ini terbentuk tiap kali kita membuka aplikasi. Jadi misal kita membuka aplikasi e-faktur dalam sehari itu 5 kali, maka akan terbentuk 5 file. Jadi sebenarnya semuanya ini sama, dibedakan dengan kapan kita membuka aplikasi e-fakturnya. Contoh di sini ya. Jadi kita bisa ketahui tanggal dia terbentuk database-nya, bisa kita sort. Jika kita akan menggunakan database backup terbaru, maka kita hanya lihat date modified ini atau dari judul judul file backupnya. Misal kita akan pada tanggal 29 kita terjadi error aplikasi yang menyebabkan ketika kita buka maka filenya banyak yang hilang gitu misalnya seperti itu. Maka kita tinggal pilih saja file backup ini yang 1 hari sebelumnya, misal seperti itu ya. Kalau di sini karena saya tidak membuka tiap hari maka filenya tanggalnya berbeda-beda jauh. Caranya sebenarnya di dalam seperti yang saya jelaskan sebelumnya, folder e-faktur terdiri dari database dari folder backup, DB, Java dan log. Jadi sebenarnya ketika di folder backup ini, ketika kita ekstrak contoh satu, dia akan membentuk folder DB karena isian dari file zip atau rar ini adalah folder DB sendiri. Nah, cara untuk kita menggunakan backupnya adalah kita copy dan pastekan ke folder utama e-faktur. Namun perlu diketahui bahwa sebelum kita paste, harus kita pastikan folder DB di luar ini di-rename atau dipindahkan terlebih dahulu agar tidak terjadi penimpaan file ya. Jadi kalau ditimpa dengan nama yang sama maka database-nya akan rusak. Jadi contoh di sini kita rename jadi DB lama misal. Ketika kita paste maka akan seperti ini. Jadi akan ada dua ini yang dibaca hanya yang folder DB. DB lama ini tidak akan dibaca oleh aplikasi. Jadi kalau tidak kita rename maka akan tertimpa dan database-nya akan rusak. Perlu diketahui juga bahwa semua prosesnya harus dalam keadaan e-fakturnya ditutup ya, tidak dalam keadaan aplikasi e-fakturnya terbuka. Jadi sebelum melakukan copy paste atau rename ini, pastikan aplikasi e-fakturnya tertutup. Jika sudah seperti ini, tinggal jalankan saja, seharusnya sih tidak ada masalah. Seperti itu, silahkan mencoba.